Shalom, perkenalkan nama saya Ertina Tonis, kelas A, Prodi Psikologi Kristen. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir sering disebut sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Masa ini dialami anak pada usia 6 tahun sampai masuk ke masa pubertas dan masa remaja awal yang berkisar pada usia 11 sampai 13 tahun. Pada masa ini, anak sudah matang bersekolah dan sudah siap masuk sekolah dasar. Pada awal masuk sekolah, sebagian anak mengalami gangguan keseimbangan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah. Yang pertama, tugas-tugas perkembangan kanak-kanak akhir. Ada beberapa tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir, yaitu yang pertama, keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Yang kedua, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang ketiga, mulai mengembangkan peran sosial pria dan wanita. Yang keempat, adanya stimulasi keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Yang kelima, mengembangkan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, rangsangan kata batin, moral, dan skala nilai. Yang ketujuh, mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga. Dan yang kedelapan, mencapai kebebasan pribadi. Yang kedua, perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. Peran kesehatan dan gizi sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot. Perubahan nyata terlihat pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak. Keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat, semakin lancar dan lebih terkoordinasi dibanding dengan masa sebelumnya. Berlari, memanjat, melompat, berenang, naik sepeda, main sepatu roda adalah kegiatan fisik dan keterampilan gerak yang banyak dilakukan oleh anak. Untuk kegiatan yang melibatkan kerja otot besar, anak laki-laki lebih unggul daripada anak perempuan. Kegiatan fisik sangat perlu untuk mengembangkan kestabilan tubuh dan kestabilan gerak serta melatih koordinasi untuk menyempurnakan berbagai keterampilan. Kebutuhan untuk selalu bergerak perlu bagi anak karena energi yang tertumpuk pada anak perlu penyaluran. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Menurut Piaget, masa kanak-kanak akhir berada dalam tahap operasi konkret dalam berpikir pada usia 7-11 tahun. Pada masa ini, anak memahami volume suatu benda padat atau cair meskipun ditempatkan pada tempat yang berbeda bentuknya. Kemampuan berpikir ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas mental. Pada masa ini, anak mampu berpikir logis. Meskipun sudah mampu berpikir logis, tetapi cara berpikir mereka masih berorientasi pada kekinian. Anak telah mampu menggunakan simbol-simbol untuk melakukan suatu kegiatan mental, mulai menggunakan logika. Sebaliknya, bila ia ditanya dengan permasalahan yang sama tetapi dalam bentuk abstrak, anak akan mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Pada masa ini, umumnya egosentrisme mulai berkurang rasa egonya dan mulai bersikap sosial. Anak mampu mengklasifikasikan objek menurut beberapa tanda dan mampu menyusunnya dalam suatu seri berdasarkan satu dimensi
seperti tinggi dan berat. Mulai timbul pengertian tentang jumlah, panjang, luas, dan lebar. Pengalaman langsung sangat membantu dalam berpikir. Yang keempat, perkembangan bahasa atau bicara. Berbicara merupakan alat komunikasi terpenting dalam berkelompok. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini mendorong anak untuk meningkatkan pengertian apa yang dikatakan orang lain. Anak bicara lebih terkendali dan terseleksi. Anak menggunakan kemampuan bicara sebagai bentuk komunikasi, bukan semata-mata sebagai bentuk latihan verbal. Bila pada masa kanak-kanak awal, anak berada pada tahap mengobrol, maka kini banyaknya bicara makin lama makin berkurang. Pada umumnya, anak perempuan berbicara lebih banyak daripada anak laki-laki. Anak laki-laki berpendapat bahwa terlalu banyak berbicara kurang sesuai dengan perannya sebagai laki-laki. Kemampuan berbicara ditunjang perbendaharaan kosakata yang dimiliki. Kegiatan bermain. Dibanding dengan masa sebelumnya, anak pada masa kanak-kanak akhir sudah masuk sekolah, sehingga mau tidak mau akan mengurangi waktu bermain daripada masa sebelumnya. Bermain secara berkelompok memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi, bertenggang rasa dengan sesama teman. Yang kelima, perkembangan moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perilaku moral ini banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya serta perilaku moral dari orang-orang di sekitarnya. Perkembangan moral ini juga tidak terlepas dari perkembangan kognitif dan emosi anak. Menurut Piaget, antara usia 5-12 tahun, konsep anak mengenai keadilan sudah berubah. Piaget menyatakan bahwa relativisme moral menggantikan moral yang kaku. Piaget berpendapat bahwa anak yang lebih muda ditandai dengan moral yang heteronomus, sedangkan anak yang pada usia 10 tahun mereka sudah bergerak ke tingkat yang lebih tinggi yang disebut moralitas autonomus. Menurut Kohlberg, tingkat kedua dari perkembangan moral masa ini disebut tingkat konvensional. Dalam tingkat kedua, Kohlberg mengatakan bahwa bila kelompok sosial menerima peraturan-peraturan yang sesuai bagi semua anggota kelompok, ia harus menyesuaikan diri dengan peraturan untuk menghindari penolakan kelompok dan celaan. Pengembangan moral termasuk nilai-nilai agama merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk sikap dan kepribadian anak. Mengenalkan anak pada nilai-nilai agama dan memberikan pengarahan terhadap anak tentang hal-hal yang terpuji dan tercela. Yang keenam, perkembangan emosi. Pola emosi umum dari akhir masa kanak-kanak berbeda dari pola emosi awal masa kanak-kanak dalam dua hal. Yang pertama, jenis situasi yang membangkitkan emosi, dan yang kedua, bentuk ungkapannya. Perubahan tersebut lebih merupakan akibat dari meluasnya pengalaman dan belajarnya dari proses pematangan diri. Pada akhir masa kanak-kanak, anak sering mengalami emosi yang hebat. Meningginya emosi pada akhir masa kanak-kanak dapat disebabkan karena keadaan fisik atau lingkungan. Yang ketujuh, perkembangan sosial. Kecenderungan anak usia 6-11 tahun untuk bergaul dengan teman sebaya
membentuk kelompok, dan membuat kesepakatan antara mereka. Teman-temannya terkadang mendapatkan perhatian dan prioritas dari orang tuanya. Akhir masa kanak-kanak sering disebut sebagai usia berkelompok karena ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok dan merasa tidak puas bila tidak bersama teman-temannya. Yang kedelapan, implikasi dalam pendidikan. Menurut Marx, strategi guru dalam pembelajaran yaitu yang pertama, menggunakan bahan-bahan yang konkret, yang kedua, menggunakan alat visual, yang ketiga, menggunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak dari hal yang bersifat sederhana ke yang bersifat kompleks. Yang keempat, berilah latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan, misalnya menggunakan teka-teki dan curah pendapat. Yang kelima, siswa lebih memerlukan kesempatan untuk bekerja melalui langkah mereka sendiri daripada harus mengikuti pola kelompok secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih.